Kami dan family mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Koperasi Bank Syariah. Halo sahabat muslim, di sini saya Safira, di sini saya Lidi, di sini saya Desandria. Kami akan menjelaskan apa itu definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam pasal 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa koperasi syariah disebut dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disingkat KSPTS, dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disingkat SPTS. Koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggotanya memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam koperasi dihitung secara peran dan andil masing-masing. Anggotanya disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Apabila koperasi syariah bergerak dalam dua bidang BMT, apabila koperasi tersebut hanya menjalankan usaha dalam bidang keuangan syariah saja, maka ia disebut dengan koperasi syariah. Kalau seperti itu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi berlandaskan nilai agama telah diprakarsai oleh Haji Saparudi di Solo melalui Syarikat Tegak Islam. Selanjutnya dipelopori oleh BMT Bina Ihsan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. BMT juga berhak menggunakan badan hukum yang tidak mempertimbangkan kaidah halal dan haramnya. Halo Sobat Muslim, selanjutnya saya Bunga Zahara bersama dengan rekan saya Cindy Nuryulia Putri. Saya akan membacakan dasar koperasi dari koperasi syariah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takafur. Yang kedua, Pancasila dan UUD 1945 pada sila kelima, di dalamnya terkandung makna filosofis bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Serta pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan yang memiliki prinsip koperasi, tanggung jawab, serta kerjasama. Yang ketiga, perekonomian. Halo Sobat Muslim, di sini saya Sylvia dan saya Neva. Kami akan membacakan kegiatan dan usaha koperasi syariah. Kegiatan dan usaha koperasi syariah adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada simpanan dana. Simpanan dana dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi dari luar. Yang kedua ada penyaluran dana. Yang ketiga, ada investasi atau kerjasama. Dalam melakukan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema mudarabah dan musyarakah. Yang keempat, jual beli. Jual beli terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, bai al-mudarabah. Bai al-mudarabah yaitu jual beli yang dilakukan secara transparan. Sehingga ketika pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati, pembeli bisa mengetahui keuntungan yang didapat oleh penjual. Yang kedua, bai al-istighna dan bai as-salam. Halo sahabat muslim, di sini saya Siti Ananda, saya Isnawati. Kita akan menjelaskan kegiatan dan usaha koperasi syariah. Kegiatan dan usaha koperasi syariah yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain yang kewajibannya diambil alih oleh koperasi syariah. Itu pegadaian syariah, yaitu aset yang disediakan oleh koperasi syariah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah. Koperasi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman, tapi menerapkan biaya pengeluaran. Yang kedelapan, ada pengelolaan
menjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Yang ke-10 ada pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggotanya dan anggotanya diwajibkan membayar uang yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Hai Sobat Muslim, perkenalkan nama saya Tardi. Saya akan menerangkan hikmah dan manfaat koperasi syariah. 1. Mendorong dan mengembangkan potensi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, saya perwakilan dari Contoh kami ada tugas PLB, yaitu kita berhubungi kesempatan untuk mewawancarai salah satu guru dari SMA Merdeka Semarang, yaitu Ibu Tuti Rohayati sebagai guru bahasa Inggris sekaligus IPK. Dan bagaimana sih kelanjutan wawancara kita serta penjelasan dari kita? Jangan lupa pantengin terus ya. Halo Sobat Muslim, selanjutnya saya William Sunjaya dari kelompok 3 yang akan mewawancarai salah satu guru di SMA Plus Merdeka, yaitu Ibu Tuti Rohayati selaku guru bahasa Inggris yang menggunakan koperasi syariah. Langsung aja ya Ibu ke pertanyaannya. Yang ke-1, apakah Ibu menggunakan koperasi syariah? Alhamdulillah iya. Baik Ibu, apakah yang Ibu tahu mengenai perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional? Seperti yang sudah saya rasakan, sebelumnya saya juga pernah menggunakan koperasi konvensional, dan sekarang juga saya menjadi anggota koperasi syariah. Perbedaannya terletak pada prosedur peminjaman barang atau uang ya. Di koperasi konvensional biasanya ditentukan lebihnya, atau misalkan di sini contoh kita meminjam 1 juta, kita harus membayar 1.200.000, dan itu pun kan catatannya untuk pembagian SHU atau gaji pengurus seperti itu ya. Namun beda halnya di koperasi syariah. Di koperasi syariah itu ketentuannya sebagai berikut, yaitu ketika kita meminjam 1 juta rupiah ya, itu dikembalikannya 1 juta rupiah lagi, namun kita diberikan kesempatan berinfak. Misalkan seperti saya meminjam 1 juta, saya nanti akan berinfak sesuka saya. Misalkan saya akan berinfak 100.000, ataupun bahkan tidak berinfak sama sekali, itu diperbolehkan. Namun kalau tidak berinfak sama sekali, mungkin rasanya itu aduh, kita tidak berterima kasih ya, seperti itu. Nah, satu lagi untuk koperasi barang ya, misalkan ibu membutuhkan 1 karung beras. Nah, 1 karung beras itu nanti dibayar seharga 1 karung beras itu lagi. Pihak koperasi syariah yang menentukan harga 1 karung beras itu. Jadi mungkin akan lebih ringan lah ya untuk pembayaran setelah meminjam uang atau barang tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah yang Ibu rasakan setelah menggunakan koperasi syariah ini? Selama kurang lebih berapa tahun ya Ibu? Jalan 2 tahun koperasi syariah. Kebetulan ini saya juga mengikut pada koperasi syariah di tempat kerja suami, sehingga ini baru buat saya. Cuman hal-hal yang dirasakan adalah banyak sekali keuntungan dan kebaikannya. Seperti kita jika kita kepepet misalkan, wah ini TV sudah rusak nih, oh ya udah kita kalau belum ada uangnya misalkan, ya udah kita pinjam aja ke koperasi dalam bentuk TV. Jadi itu tidak ada, kita tidak tahu apa namanya itu harga yang misalkan TV itu 3 juta, kita harus bayar 3.200.000. Nah itu kan bentuk barang, seolah-olah si koperasi itu memiliki laba 200.000. Baik Ibu, terima kasih banyak telah memberikan informasi seputar koperasi syariah. Kami dan family mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.